Warga keturunan Tionghoa di kawasan wisata Kuta memiliki tradisi unik dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Salah satunya dengan menggelar kirap ritual tolak bala dengan menyusuri sepanjang jalanan utama di kawasan wisata Kuta, Badung, Bali. Ritual yang diyakini mampu menetralisir pengaruh hal-hal negatif pada perayaan Imlek, semakin meriah dengan arak-arakan, kirab, serta pertunjukan liong dan barongsai. Menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, warga keturunan Tionghoa di kawasan wisata Kuta yang merupakan umat Tridharma terdiri dari umat Hindu, Buddha, Konghucu, menggelar persembahyangan tolak bala dipusatkan di Vihara Dharmayana Leng Kuan Biu, Kuta, Badung. Ritual ini merupakan wujud syukur atas berkat yang telah diperoleh serta memohon kehidupan yang lebih baik pada tahun mendatang. Rangkaian ritual tolak bala diawali menggelar persembahyangan di depan gerbang Vihara Dharmayana Leng Kuan Biu. Para tetua memimpin persembahyangan dengan mengucapkan doa-doa di depan sesaji atau sarana persembahyangan yang menghadap seluruh penjuru mata angin. Ritual ini merupakan wujud penyucian sekaligus menjadi sarana menetralisir pengaruh-pengaruh negatif agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia. Setelah persembahyangan selesai dilakukan, kini saatnya arak-arakan mengelilingi jalanan utama di kawasan wisata Kuta. Uniknya, di setiap persimpangan jalan, rombongan kirap berhenti untuk kembali melakukan persembahyangan serupa. Prosesi juga diisi membakar kertas persembahyangan, bertujuan memohon keselamatan dengan mempersembahkan sesaji agar energi-energi negatif tidak mengganggu umat manusia. Usai ritual persembahyangan, suasana semakin meriah dengan alunan tabuhan musik tambur, gong, dan simbal yang mengiringi pertunjukan liong dan barongsai. Liong atau naga menjadi simbol energi positif, sedangkan barongsai atau singa menggambarkan sifat yang sebaliknya. Kedua simbol tersebut erat berkaitan dengan yin dan yang sebagai simbol keharmonisan hidup umat manusia. Kita yakini bahwa liong dan barongsai itu bisa menetralisir hal-hal negatif karena sebentar lagi dia akan mohon doa restu kepada para dewa, para kongco yang bersana di sini, mohon restu agar sebentar bisa menetralisir hal yang negatif itu. Secara kasat mata kita sangat yakini karena sebagai tunggangan dewa-dewi juga bisa diyakini demikian. Makanya setiap saat pasti ada pertunjukan barongsai untuk pembukaan toko, untuk acara-acara ritual lainnya, itu pasti kita lihat karena sekali lagi kita yakin bahwa liong dan barongsai bisa menetralisir hal-hal negatif. Kirap ritual tolak bala ini rutin digelar umat Tridharma Vihara Dharmayana Leng Kuan Biu, Kuta sejak tahun 2003 lalu. Selain menarik perhatian warga Kuta, arak-arakan tolak bala ini sekaligus menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan yang kebetulan berlibur di kawasan wisata Kuta. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. Ribuan warga berdatangan ke kelenteng TTID Ling Kuan Giong
Pelabuhan Buleleng, Senin sore hingga malam. Mereka datang untuk bersembayang dan memeriahkan Tahun Baru Imlek 2577. Malam Tahun Baru Imlek terasa lebih berbeda dari tahun sebelumnya. Iringan gamelan atau gong Bali sejak sore hari dilantunkan, sembari para warga, baik dari keturunan Tionghoa maupun warga Bali sendiri yang ada di kota Singaraja, berdatangan untuk melakukan persembahyangan bersama dan juga menikmati kuliner serta pertunjukan barongsai. Sejak sore, warga sudah berdatangan untuk bersembayang di kelenteng yang berusia 153 tahun ini. Di Tahun Baru Imlek 2577, dengan sio kuda api ini dipercaya oleh warga akan membawa berkah ke depannya. Pengurus kelenteng pun membagi persembahyangan bersama menjadi 3 sesi, dengan warga yang bersembayang sangat membludak. Satu sesi saja sudah lebih dari ratusan orang yang ikut dalam persembahyangan bersama. Ketua TTID Ling Kuan Kiong Singaraja, Wira Sanjaya, mengatakan warga yang bersembayang sangat banyak dan akan didata serta dievaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Dalam menyambut Imlek ini ada beberapa kegiatan, yakni persembahyangan bersama, pertunjukan barongsai, serta penyalaan kembang api. Selain itu, Gong Bali mengiringi setiap penyambutan Tahun Baru Imlek sebagai akulturasi budaya. Pada hari ini kita mencoba sembahyang bersama, dibagi 3 session. Ternyata begitu banyak umat yang sembahyang, 3 session, jadi per session kita jadikan 2 kali persembahyangan. Dan terhadap hal tersebut juga tidak mencukupi, menjadi evaluasi bagi kami, karena per malam ini ya sudah hampir 720 orang yang sudah menghadiri persembahyangan dari pukul 4 sore tadi. Jadi pada malam ini pula kita mulai menata umat kita agar nantinya kita bisa memberikan pelayanan lebih baik. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, yang ikut bersembayang untuk memohon keselamatan dan keberkahan di Tahun Kuda Api. Laporan Pandey Wismaya, Buleleng, Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Waste management selain pengolahan sampah juga 2026 kan
Ancaman penutupan tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung mulai memicu langkah serius pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menggelar rapat koordinasi bersama para pengelola jasa pengangkutan sampah di Kabupaten Badung. Rapat koordinasi berlangsung di Kriya Gosana, Puspom Badung sebagai langkah mitigasi menghadapi rencana penutupan TPA Suwung yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Rakor ini dihadiri PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung, Madirai Warastuti, para camat sekabupaten Badung, lurah dan perbekel, serta pengusaha swasta pengelola jasa angkutan sampah. Usai rapat, Bupati Badung menegaskan penutupan TPA Suwung tidak bisa disikapi biasa-biasa saja. Pemerintah daerah harus bergerak cepat agar antrean dan penumpukan sampah tidak terjadi di wilayah Badung. Bupati menyebut sejak awal pihaknya telah menginstruksikan desa adat dan pemerintah desa untuk membangun TPS 3R di masing-masing wilayah, mengedukasi masyarakat soal pemilahan sampah, membentuk satuan tugas pemantauan, hingga kini melibatkan pengelola sampah swasta. Pelibatan pihak swasta dinilai krusial agar tidak terjadi praktik lama di mana seluruh sampah langsung dibuang ke TPA Suwung. Sampah camat Kabupaten Badung, pertama lagi teman-teman pengusaha swasta yang ada di Badung terkait dengan penanganan sampah yang di mana ada kebijakan daripada pemerintah pusat yang rencana per 1 Maret ini TPA Suwung akan dan dengan kondisi itulah maka saya dalam hal ini selaku Bupati Badung memandang perlu untuk kita mengambil langkah-langkah mitigasi. Pertama, bila hal itu sudah akan dimasuki pusat, saya sudah mempertegas kembali. Sebenarnya kita sudah memberi instruksi kepada pemerintah daerah untuk satu, membangun tabung modern di masing-masing wilayahnya, mengedukasi masyarakatnya. Yang ketiga, membuat satgas untuk pemantauan. Pemerintah menekankan pengelolaan harus dimulai dari sumbernya, yakni dengan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Dengan pemilahan sampah, diharapkan volume residu yang dibuang dapat ditekan secara signifikan. Nantinya, hanya sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah yang akan masuk ke tempat pembuangan akhir. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bahwa era membuang sampah tanpa pemilahan akan segera berakhir. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pengusaha angkutan sampah diminta bergerak bersama agar Badung tidak lumpuh oleh persoalan sampah. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Kesadaran masyarakat Desa Darmasabe, Kabupaten Badung dalam mengelola sampah patut diapresiasi. Warga kini telah terbiasa memilah sampah organik dan non-organik sejak dari rumah sebagai langkah awal pengurangan sampah. Sampah organik yang telah terpilah tersebut kemudian diolah di TPS 3R Pudak Mesari, Desa Darmasabe menjadi kompos yang memiliki nilai manfaat sekaligus nilai ekonomi. Perbekal Desa Darmasabe menjelaskan pengambilan sampah organik dari warga dijadwalkan khusus setiap hari Senin dan Kamis, sehingga sampah yang masuk ke TPS 3R sudah dalam kondisi terpilah dan menghemat waktu pengolahan. Sampah organik kemudian melalui proses pencacahan menggunakan alat khusus sebelum diolah menjadi kompos. Dalam prosesnya, TPS 3R Darmasabe menerapkan 2 sistem pengomposan, yaitu metode dari POPR dengan bantuan E4 serta Osaka System yang sepenuhnya memanfaatkan bahan alami tanpa cairan kimia. Pengolahan sampah organik ini juga didukung oleh manajemen pengangkutan yang terjadwal dan disiplin. Luh Kadek Meriani, Ketua TPS 3R Pudak Mesari menyampaikan, pihaknya saat ini melayani 600 kepala keluarga dengan pengangkutan sampah organik 2 kali seminggu. Sampah yang tercampur tidak akan diangkut sebagai bentuk edukasi kedisiplinan pemilahan. Dalam sekali angkut, sampah organik yang dibawa mencapai hingga 2,5 ton, sementara sampah residu diangkut terpisah pada hari Selasa dan Jumat. Untuk sampah anorganik bernilai jual, pengangkutan dilakukan berdasarkan permintaan warga.
sampah organik itu kita memang ada pemilahan dari rumah dan kita jadwalkan khusus untuk sampah organik diambil di hari Senin dan hari Kamis. Sekaligus langsung diolah di TPS 3R yang sudah terpilah itu karena sudah terpilah, jadi kita menghemat banyak waktu untuk melakukan proses pengelolaannya untuk menjadikan kompos, diawali dengan proses pencacahan. Dan sampah yang organik ini kita jadikan kompos, kita menggunakan 2 sistem. Sistem pertama yang sudah diajarkan dari PUPR melalui dengan pola pembuatan kompos dengan dibantu dengan E4, dan ada juga dengan Osaki System, yaitu kita tidak menggunakan cairan kimia. Dari mengolah sampah organik menjadi kompos, kami menjadwalkan untuk pengambilan sampah di warga atau pelanggan kami itu terjadwal. Senin dan Kamis kami angkut sampah organik dari warga, lalu kami cacah. Setelah pencacahan kami buat gunungnya, kemudian setiap 10 hari kami balik gunung tersebut dan kami panen 2 bulan. Namun di balik keberhasilan tersebut, TPS 3R Pudak Mesari masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan jumlah operator. Dengan luas wilayah desa dan jumlah pelanggan yang terus bertambah, proses pengangkutan dan pengomposan kerap kewalahan. Meski demikian, hasil pengolahan kompos mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Hingga kini TPS 3R Pudak Mesari telah berhasil menjual 47 ton kompos dan masih menerima pesanan tambahan hingga puluhan ton. Kompos dijual dengan harga terjangkau, yaitu Rp1.000 per kilogram dengan kemasan 5 kg dan 25 kg dan dimanfaatkan warga untuk kebun maupun tanaman di rumah masing-masing. Keberhasilan Desa Dharma Sabo ini menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan sampah berbasis desa jika dilakukan bersama dan konsisten mampu menciptakan lingkungan bersih sekaligus mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Sejarah bukan lagi sekedar cerita masa lalu. Di Tanah Lot, sejarah kini bisa dilihat, dirasakan, bahkan diajak berinteraksi. Inilah Museum Majapahit Tanah Lot, museum yang menghadirkan perjalanan panjang peradaban Nusantara secara lengkap dan modern. Museum ini menyimpan lebih dari 100 artefak asli peninggalan Kerajaan Majapahit, mulai dari mata uang berbahan perunggu dan emas, hingga arca serta patung bersejarah. Seluruh koleksi merupakan benda autentik yang dikumpulkan oleh seorang kolektor bernama Reno.
Tak hanya Majapahit, pengunjung juga diajak menelusuri sejarah sejak zaman prasejarah, peradaban Bali Age, kerajaan Bedahulu, hingga kehidupan masyarakat Bali masa kini. Museum Majapahit Tanah Lot merupakan museum ke-6 dari jaringan Topeng Kingdom yang induknya berada di kawasan Trowulan, Jawa Timur. Sebagai destinasi wisata edukasi, museum ini dirancang dengan lebih dari 20 zona pameran yang interaktif dan informatif. Setiap zona dilengkapi spot foto tematik, sehingga pengunjung bisa belajar sejarah sekaligus menikmati pengalaman wisata yang menyenangkan. Untuk kenyamanan, seluruh ruangan museum dilengkapi pendingin udara penuh. Tak hanya itu, tersedia juga wahana perahu yang menjadi bagian dari pengalaman wisata di dalam area museum. Salah satu daya tarik utama adalah penerapan teknologi augmented reality. Melalui teknologi ini, pengunjung dapat berinteraksi secara digital dengan objek dan cerita sejarah, membuat proses belajar terasa lebih hidup khususnya bagi anak-anak dan generasi muda. Museum ini buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 6 sore wita. Hingga akhir Maret 2026, pengelola juga memberikan harga tiket promo Rp20.000 untuk pengunjung domestik dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Selain wisata edukasi, Museum Majapahit Tanah Lot juga kerap digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan sekolah, reuni, rapat, hingga acara komunitas. Museum ini hadir sebagai ruang belajar sejarah yang ramah, nyaman, dan relevan dengan perkembangan zaman. Para pengunjung menilai museum ini menarik karena koleksi sejarahnya lengkap dan suasananya hangat berkat interaksi dengan para pemandu. Ini merupakan museum pada zaman kerajaan Majapahit sendiri. Keunikannya adalah kami ada benda-benda bersejarah dari zaman kerajaan Majapahit, di mana ada benda-benda atau artefak-artefak yang asli pada zaman kerajaan Majapahit. Di museum ini tidak hanya kerajaan Majapahit, tapi juga menyajikan bagaimana dimulai pada zaman prasejarah. Dan prasejarah, kemudian dari setelah itu Bali Age sampai Majapahit sendiri, kita menceritakan Bedahulu juga. Yang paling terakhir adalah bagaimana kehidupan masyarakat Bali juga, karena kita berada di Bali. Sejauh ini dari mana aja Pak benda-benda ini berasal? Luar daerah Bali? Ya, ini sebenarnya museum yang ke-6 dari The Topeng Kingdom yang induknya berada di Trowulan. Ini museumnya yang ke-6. Benda-benda itu didapat dari dari Pak Reno namanya, dari Pak Reno. Beliau yang mengumpulkan benda-benda bersejarah. Karena banyak banyak pelajarannya dan juga banyak dan juga banyak ada benda-benda bersejarahnya. Ini kesini kesadaran sendiri ya? Ya. Kenapa suka kesini? Apa yang bikin tertarik bikin main ke museum? Ya karena kakak-kakak penjaganya sering diajak ngobrol, jadinya akrab. Oke. Sudah berapa kali ke museum? Udah 20 lebih. 20 kali lebih ya. Nggak bosan ya? Enggak. Museum Majapahit Tanah Lot menjadi satu-satunya museum di kawasan Tanah Lot yang menghadirkan sejarah Majapahit secara utuh dan modern. Dari Tanah Lot, Tabanan, sejarah Nusantara kembali menyapa generasi masa kini. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.